misalnya menahan pemain di luar FIFA Matchday. Ya. Karena yang pegangan Oh mereka iya, kan FIFA Matchday itu nggak perlu kita bahas lagi. Itu udah semua orang tuh udah paham lah, ya kan, bahwa FIFA Matchday yang boleh pemain klub dipanggil oleh tim nasional. Tetapi kan ada event negara. Apa tuh event negara? SEA Games, Asian Games, Olimpiade seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu kan harus diikuti. Jangan sampai nanti karena hanya mempertahankan kompetisi terus berjalan, pemain nggak boleh keluar, Asian Games-nya kita nggak usah ikut ya, kan aneh jadinya. Iya. Ketika pensiun melatih, jadi ketum PSSI atau politisi? Kalau politisi mungkin enggak ya. Yakin, Coach? Ya, saya yakin. Direkam nih, Coach? Iya. Okay. Kalau politisi, kenapa saya enggak yakin? Saya enggak paham pekerjaan itu. Ya, enggak tahu sama sekali saya bagaimana cara bekerja di situ. Kan enggak ahlinya berarti. Kalau kita nggak ngerjain yang nggak ahli pasti kemudaratan tuh. Tapi kalau ketua umum PSSI kan masih mungkin sepak bola kan, ya kan. Tapi siapa yang mau milih saya jadi ketua umum PSSI? Kita geser ke yang akan Coach hadapi. Ya. Sebelum ke timnasnya, ini bagaimana ceritanya ya, Coach kan Dirtek, kok bisa melatih tim SEA Games kemarin, terus sekarang kok bisa dipercaya melatih Asian Games? Itu apakah tidak berbenturan atau bagaimana pembagian tugasnya? Kalau berbenturan tentu tidak, karena Dirtek yaitu banyak kebijakan. Ya. Ya. Yang tadi ya di organisasi yang di organisasi. Yang di timnas itu profesionalisme saya sebagai pelatih. Oke. Walaupun di direktur teknik saya juga profesional di direktur teknik. Bahkan saya alhamdulillah saya ditunjuk oleh FIFA 25 orang di dunia untuk ikut diploma direktur teknik. Saya juga nggak tahu tuh kenapa FIFA tunjuk saya kan. Apakah saya berapa kali diinteraksi lewat kursus-kursus yang diadakan di FIFA yang menyangkut dengan technical leadership kemarin di Kuwait, di Filipina dan lain sebagainya itu. Dan dia tunjuk saya jadi 25. Nah, saya berharap selama 2 tahun saya akan belajar nanti online. Hanya 4 yang langsung, yaitu ke Brazil, ke Tokyo. Bulan Desember besok saya ke Tokyo dan Jerman, dan wisudanya di Zurich. Okay. Nah, saya berharap itu menjadi penambah background saya, pengetahuan saya untuk direktur teknik. Dan kemarin Pak Ketua Umum meminta saya fokus di membantu beliau di tim nasional. Tim nasional menyiapkan tim nasional U20, jadi bukan U23, bukan yang lain. Tim nasional U20, dan alhamdulillah per 1 Agustus kami sepakat saya dikontrak selama 4 tahun untuk membangun tim nasional U20. Bagaimana jadi coach dikontrak jadi pelatih juga? Ya, saya pelatih tim nasional. Di PSSI di Dirtek? Sekarang saya sambil menunggu direktur baru. teknik yang baru. Oh, berarti pada akhirnya akan lepas ya? Oh iya, ya pasti. Ya, Coach menyiapkan apa? Fondasinya? Ya, oke. Jadi kemarin kan tidak gampang juga mencari direktur teknik itu. Dan saya akan fokus membangun tim nasional 20, di mana anak-anaknya kelahiran 2005, 2006, 2007. Ya. Nah, 2006-2007 adalah tim yang ikut Piala Dunia U17. Yang digabung, sekarang lagi persiapan ya? Yang sekarang lagi persiapan. Digabung dengan anak 2005, inilah anak-anak tim nasional 20. Yang nanti akan berkiprah dia untuk Piala Dunia U20 tahun 2025. 2025, 2004, 2023 saya akan melakukan persiapan itu, yaitu ada event AFF
ada kualifikasi AFC untuk menuju Piala Dunia itu. Target saya ya kita bisa masuk Piala Dunia U20 secara langsung lewat kualifikasi. Berarti di Asia cukup semifinal ya Coach ya? Semifinal. Semifinal. Kenapa saya yakin? Dengan dulu pemain yang bukan punya pengalaman Piala Dunia, kelahiran 2006-2007, ke sekarang kan pengalaman Piala Dunia. Kan saya lolos 8 besar. Yang saya sampaikan tadi, menuju 4 besarnya semifinalnya nggak berhasil, karena kalah dengan. Nah, saya yakin, kalau ini saya persiapkan dari sekarang, setelah Asian Games saya akan mulai membuat roadmap dan akan saya presentasikan ke Pak Ketua Umum apa langkah-langkah saya menuju persiapan Piala Dunia tahun 2025. Nanti akan saya sampaikan ke pengurus PSSI. Oke. Jadi statusnya Coach sekarang di RTEK PSSI dan pelatih timnas U20. U20 ya. Ya. Dan di situ dikontrak juga di U20 itu juga akan menangani nanti kita ada event-event lain gitu. Oke. Nah, terus kalau pertanyaannya kenapa kok saya Bisa diminta dipercaya. menjadi pelatih SEA Games kemarin, SEA Games. ya kan? Dan kalau nggak salah waktu itu masih belum ada pengumuman Piala Dunia batal, ya kan? Oleh sebab itu pelatih tim nasional senior U23 harus dipisah. Ya, Coach Dan Sin karena berarti ada ya, fokus U20, ya. Oke. di Kusin menangani U20 dan senior. Saya untuk SEA Games saya diberi kesempatan. Waktu itu memang saya terima kasih karena sebelumnya kan saya pernah coba tuh tahun 2019 kan dari Perak. Iya. Dan sebelumnya medali perunggu Luis Milla ya. Setelah itu Kusin medali perunggu lagi. Dan ini kesempatan kedua. Saya pergunakanlah kesempatan dua itu dan saya berterima kasih waktu itu diberikan kepercayaan dan alhamdulillah saya jawab kepercayaan itu. Karena lolos atau medali emas SEA Games, pemerintah ini kan dari pemerintah, KOI ini programnya KOI, kita ikut Asian Games. Dan saya diminta melanjutkan Asian Games. Nggak ada ini Coach, apa benturan dengan Coach Sintayong atau bagaimana gitu, saling tidak enak? Oh nggak ada kan, profesional saja sudah ya. Iya, makanya kan Pak Ketum, saya bersyukur dengan Pak Ketum yang selalu menjembatani. Beliau sudah bilang ke semua pelatih tim nasional. Pak Erik bilang di antara pelatih tim nasional harus bersinergi, mulai dari pelatih usia muda, U17, U20, U23 senior itu saling berkolaborasi. Nah, contoh sekarang pemain misalnya, karena memang Tarik kita ulur, ke Coach. depannya memang harus kedalaman skuad harus ditambah. Ya, pemain-pemain tim nasional itu jangan satu tim lagi. Jadi begitu kita turun di layernya ya. Iya, di event-event yang yang nggak resmi, AFF, kita bisa turunkan pemain-pemain yang bukan kedua. Kalau saya bukan memperbanyak pemain tim nasional. Jadi saya nggak setuju kalau kita tampil dengan pemain kelas 2. Nggak bagus, untuk pemain nggak bagus. Ya kan, untuk pemain yang kita bawa, kami pemain kelas 2. Istilahnya kita memperbanyak jumlah pemain tim nasional yang kualitas bagus. Dan alhamdulillah nggak ada benturan. Nggak ada benturan. Sekarang ke Asian Games timnas Coach. 19 September pertandingan pertama ya. Kita di grup, saya lupa grup apa, tapi ada Kyrgyzstan, Korea Utara, dan Taiwan. China Taipei. Ya. Ini kalau ditanya target pasti juara. Saya tahulah Coach pasti ya target setinggi-tingginya ya. Nah, tapi roadmap menuju ke sana tuh bagaimana? Mengingat ini sangat pendek gitu ya. Kalau dulu kan orang timnas identik dengan TC jangka panjang. Sekarang ini gimana? Ya, jadi di negara-negara maju sepak bolanya atau federasi yang sudah mapan, kompetisinya bagus, pembinaan usia muda bagus, kan tidak ada TC jangka panjang. Jadi saya pernah ke Belanda ya, saya ngomong ke NVB lagi, saya tanyakan kapan TC tim nasional, mulai dari usia muda sampai senior katanya, sampai putri,
itu TC-nya itu saat FIFA Matchday semua tim nasional TC. Oke. Yang senior melaksanakan tugas FIFA Matchday-nya, yang lain dia beruji coba. Begitu selesai, kembali ke klub. Karena TC jangka panjangnya itu ya di klub gitu. Ya. Bukan tim nasional. Jangan diambil alih tugas klub oleh tim nasional. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan U17 kita sekarang? Kok jangka panjang? Ya. Asal kompetisi U17 kita bagus dan oke, Mestinya nggak ada mungkin TC, nggak ya? akan TC jangka panjang. Cuman masalahnya kemarin aja kita mau meliburkan 10 hari aja, kita khawatir apa yang mereka lakukan di daerah. Ya. Makanannya, kepelatihannya dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilatih khawatir Bisa menjadi mubazir. Makanya saya diskusi dengan Coach Bima dan Pak Sekjen waktu itu dan Wakil Ketua Umum PSSI Pak Zainuddin Amali, ya kita harus percepat. Ya, dan Pak Erik juga setuju waktu itu kita percepat dan akhirnya kita 5 hari ya, kita masuk lagi dan sekarang persiapan untuk ke Jerman. Jadi TC jangka panjang itu tidak akan ada kalau klub kualitas sudah bagus, kompetisi kita sudah mapan. Nah, tidak perlu TC jangka panjang. Asian Games, saya baru TC 3 hari. Dan itu pemain tidak komplit. SEA Games kan juga nggak lama TC. Hanya seleksinya yang lama waktu itu, kebetulan Liga 2 nggak jalan kan. Saya pergunakanlah untuk menseleksi anak Liga 2. Karena tidak ada kompetisi Liga 2 waktu itu karena pandemi. Nah, sekarang kan pemain masih bermain di senior kemarin FIFA Matchday dan bermain di kualifikasi AFC U23. Nah, jadi memang yang harus disinkronkan pemahaman antara kita pelatih tim nasional dengan tugas-tugas pelatih di klub. Saya nggak menyalahkan pelatih klub misalnya menahan pemain di luar FIFA Matchday. Ya. Karena yang pegangan FIFA Matchday itu enggak perlu kita bahas lagi. Itu udah semua orang itu udah paham lah, ya kan? Bahwa FIFA Matchday yang boleh pemain klub dipanggil oleh tim nasional. Tetapi kan ada event negara. Apa tuh event negara? SEA Games, Asian Games, Olimpiade seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, itu kan harus diikuti. Jangan sampai nanti karena hanya mempertahankan kompetisi terus berjalan, pemain nggak boleh keluar, Asian Games-nya kita nggak usah ikut ya, kan aneh jadinya. Nah, ada 2 hal yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan. Satu, memang kita minta pengertian dari pelatih klub. Dan pemain yang didaftarkan di klub itu kan juga ada 23 orang. Kan 35 atau 30 kalau nggak salah. Kan ya, berarti kan banyak pilihan sebenarnya. Dan tim nasional ke SEA Games, Asian Games itu paling kompetisi itu kehilangan 2 match. 2 minggu kan? Kalau memang seminggu sekali kan 2 match. Ya kan? Tapi kan nggak gampang juga. Nah, saya sebagai pelatih timnas waktu SEA Games kemarin itu nggak bisa plan A, saya bikin plan B. Ya kan, nggak bisa ini, saya pilih pemain-pemain yang dari Liga 2. Tapi sayangnya kadang-kadang dipilih pemain Liga 2, dikritik juga kita. Kok pilih pemain ini, kok pilih pemain ini, kok pilih pemain ini. Ya kan, kalau nggak salah tuh kenapa Haikal dipilih, kenapa Kelly Stroyer dipilih, kenapa Fajar dipilih, Tovani kenapa dipilih, ya kan? Nah, padahal kita semakin banyak pemain baru kan semakin bagus, semakin dalam skuad kita. Ini yang disarankan oleh Pak Ketum Erick Thohir, kita harus perbanyak jumlah pemain tim nasional. Ya, kita harus perbanyak pemain tim nasional, baik itu U17, U20, U23 dan senior. Nah, ini yang lagi kita lakukan. Nah, ini coach soal skuad timnas Asian Games dan pemainnya siapa aja, terus ya bagaimana menuju ke arah sana perjuangannya?
memang sulit menangani tim nasional multi event. Karena aturannya berbeda kok. Berbeda dengan kalender-kalender AFC, FIFA. Saya diminta 3 bulan yang lalu sudah harus mendaftarkan pemain. 30 pemain awal katanya. Padahal latihan belum. Ya, kalau untuk saya tidak ada masalah, kan saya mengamati pemain terus. Tahu pemain itu. Cuman yang tidak bisa diprediksi, dia cedera atau tidak cedera. Dan itu 3 bulan lalu. Sebulan setelah itu, saya harus wajib juga menentukan siapa 22 pemain yang akan berangkat. Bayangkan. Ya kan? Latihan belum, tapi saya diminta untuk menentukan 22 pemain yang berangkat. Tapi karena itu menjadi persyaratan, regulasi dari multi event, saya terpaksa memberikan 22 nama tanpa latihan. Nah, untung, ya saya tahu 6 jam sebelum pertandingan, masih bisa. Jadi saat MCM nanti, di situ baru ditetapkan 22 pemain, skuad Indonesia dan ditanda tangan. Itu nggak boleh dirubah lagi. 6 jam sebelum MCM. Iya, saat MCM. Saat MCM. Oke. Ya, itu nggak boleh dirubah lagi. Nah, jadi 22 pemain saya udah tetapkan ini. Nah, dan saya lihat dari 22 pemain itu ada yang tidak diizinkan oleh klub. Nah, itu karena bukan ada yang ACL. Ada. Yang butuh 6 bulan istirahat. Terus gimana? Nah, rupanya bisa diganti. Ya alhamdulillah lah saya bisa ganti. Jadi lebih sulit ya menangani timnas di luar FIFA Matchday. Dan itu perlu komunikasi, perlu kepiawaian kita untuk mensiasati itu semua. Komposisinya coach, apakah ada nama-nama pemain yang merumput di? Iya, memang kita Asian Games itu juga harus realistis ya. Tapi kalau kelahirannya secara regulasi itu kelahiran 99. Oke. 99 itu adalah pemain-pemain yang waktu itu U20 tahun 2018. Oke. Nah, berarti di Asia pemain yang Kubo CS itu tuh. Kalau di kita itu ya Asnawi CS. Nah, Kita kan bisa 8 besar waktu itu. Yang pemain akan beredar seperti itu. Dan sayangnya pemain-pemain itu udah bermain di profesional dan tidak akan lagi bertemu di Asian Games. Saya yakin itu pasti tidak akan diizinkan, tidak akan dilepas. Ya, tidak akan dilepas. Oleh sebab itu pemain-pemain pasti pemain-pemain baru yang akan muncul di situ. Dan saya berharap ke klub ya, tapi saya terima kasih ke beberapa klub yang sudah komunikasi dan Persib juga kita komunikasi. Ya, hampir semua klub lah saya komunikasi untuk apa win-win solutionnya. Asal jangan win-winnya itu tidak mengirim. Itu tidak win-win namanya. Iya kan? Coach, ini udah menuju akhir. Nah, ada beberapa pertanyaan dari subscribernya Warta Kota News. Ya. Jadi yang pertama nih. Pertanyaan. Gonzales @Gonzales6823. Gonzales pemain? Bukan. Pensiun melatih jadi ketua umum PSSI atau politisi? Kenapa? Ketika pensiun melatih jadi ketum PSSI atau politisi? Kalau politisi mungkin enggak ya. Yakin coach? Ya, saya yakin. Direkam nih coach? Iya ya. Okay. Kalau politisi, kenapa saya enggak yakin? Saya enggak paham pekerjaan itu, ya. Enggak tahu sama sekali saya bagaimana cara bekerja di situ. Kan enggak ahlinya berarti. Kalau kita nggak ngerjain yang nggak ahli pasti kemudaratan tuh. Tapi kalau ketua umum PSSI kan masih mungkin sepak bola kan, ya kan. Baik. Tapi siapa yang mau milih saya jadi ketua umum PSSI? Kan nggak gampang, ya kan. Ya, yang jelas saya ingin berkontribusi bekerja di sepak bola. Siap. Dari @rudyrock 14, 10 tahun terakhir stok striker lokal makin berkurang. Bagaimana pendapat Coach Indra mengenai fenomena ini? Ya, ini apakah tanggung ini jawab karena banyak pemain naturalisasi atau klub memasang striker asing? Ya, nggak bisa itu jadi alasan juga. Kan di negara lain juga
banyak juga pemain asing, dan saya pikir mau nggak mau kita harus menyiapkan pemain generasi baru. Dan memang mengasahnya di kompetisi. Problem kan di Liga 1 itu hampir semuanya striker, nih bicara striker ya, itu striker asing. Ya harus dari kompetisi yang strata lainnya yang bermain. Nah, ya kalau nggak mau, itu yang saya bilang. Kalau kita nggak mau tereliminasi oleh pemain asing, kualitas kita kan yang harus ditingkatkan kan. Sama dengan contoh kita nggak mau pelatih asing melatih di klub. Terus kita nggak mau meningkatkan kualitas yang kan nggak. Jadi kalau nggak mau pelatih asing main di klub, yang kita sudah punya 21 pelatih yang apro. Ayo dong bersaing. Kapasitas kita. Okay. Ya kan saya nggak setuju juga misalnya kita harus bikin regulasi supaya orang asing nggak masuk. Mana bisa negara yang sudah dunia yang sudah mengglobal kayak gini. Terus nanti dilarang juga anak-anak kita main di luar, gimana coba? Pelatih kita melatih di luar. Nah, jadi memang mempersiapkan kader pemain. Iya, iya. Terus ini dari saya lupa nyatat dari siapanya, tapi mengapa jaket digulung sampai siku? Ya, ini stylenya aja ya, supaya ada pembeda aja. Cuman kami di Sumatera Barat, sampai di siku diangkat itu simbol pekerja keras. Iya, jadi kalau orang Padang sudah menyingsingkan lengan bajunya, itu dia siap bekerja. Itu filosofi loh. Itu coba tanya sama orang-orang. Kearifan lokal. Bukan kearifan lokal, itu kayak apa ya? Kearifan lokal ya oke lah. Jadi orang Padang kalau sudah menyingsingkan lengan bajunya, itu dia siap untuk bekerja. Nah, kalau untuk saya ini ya untuk gaya-gaya aja nih. Tapi saya memang pekerja keras. Iya, itu kelihatan lah dari. Saya memang harus bekerja keras. Siap. Karena tantangan itu tadi. Oke, kalau ini dari saya pribadi, coach bisa jelasin nggak? Setahu saya dulu nama coach itu SY Indra Syafri. Oh iya. Terus diubah pada satu ketika jadi SJ Syafri. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu, coach. Ya, saya pernah selama melatih itu kan banyak orang-orang sport science, bahkan orang ahli metafisik saya ajak kerjasama juga, gitu kan. Bahkan kiai-kiai tertentu saya minta untuk memberikan masukan, ya. Jadi ada Dr. Arkan waktu itu, kebetulan sebenarnya saya hadir ke tempatnya diajak ipar saya yang ngajak. Rupanya dia menanyakan anaknya kuliah yang paling tepat tuh di mana. Ini bukan ilmu perdukunan loh. Ini memang metafisik. Dan itu dia doktor. Doktor S3. Ketamatan Amerika. Terus saya panggil Mas Arkan. Mas Arkan, coba lihat nama saya ini bagus nggak? Indeks kohernya Indra Syafri. Wah, ini indeks kohernya 5,6. Sampai harusnya kapan? Nilai paling tinggi 10 gitu. Nggak ada yang 10. Bill Gates aja 9,8 atau berapa. Jadi coach ini nggak akan pernah sukses, coach katanya. Ini sebelum final nih. Sebelum ada saya juara yang pertama itu. Dia gimana? Ganti Yengki itu katanya menjadi J. Jadi Indra Syafri. Kalau ini indeks koherennya mendekati Bill Gates katanya. Tapi kan sukses orang itu kan dari nggak bisa sama. Betul, ya. Betul. Terus gimana caranya? Coach harus pikirkan nama coach itu Indra Syafri. Bikin pakai double folio tuh, kan salah satu folio tuh Indra Syafri. Kan capek juga saya, Mas Arkan. Kan saya banyak teman-teman media, kalau saya perconference, saya pakai sarana itu gimana? Itu lebih cepat. Itu lebih baik, katanya kan.
di-share ke semua orang katanya. Makanya pernah waktu itu nama saya tolong ditulis Indra Sejafri. Nah, tapi saya pikir memang Dr. Arkan ini hebat gitu. Saya pulanglah ke kampung saya, ke desa saya, dusunnya. Rupanya di rumah saya itu ada nama hijrat, kan ada ditempel tuh. Indra Sejafri lahir tanggal 2 bulan 2 tahun bla bla. Huruf Arab Jam gitu ya, Coach? Ada yang huruf Arab, macam-macam tuh kan. Nah, kan kebanggaan tuh anak ditaruh di dinding. Ya kan? Rupanya memang nama saya diberikan oleh ibu saya, oleh orang tua saya, Indra Sejafri, pakai J. Oke. Jadi kan kalau orang-orang tua di kampung kan enggak sembarang ngasih nama. Ada potong sapi lah, apa macam-macam tuh kalau ritualnya. Rupanya saya tanyain ke mama saya, adik ibu, kan ibu saya udah meninggal. Rupanya di tahun 2006, tahun berapa gitu, ada ejaan yang 76, 1976. Oke, ya. Ejaan yang disempurnakan, J menjadi Yankee. Makanya di dokumen sekolah, bank, apa semua, kan saya masih Indra Safri. Sejauh ini sampai masih. Sampai sejauh ini. Ya kan? Nah, baru ada berapa rekening bank yang saya bisa ganti dengan J dengan surat keterangan. Nah, itu tuh ceritanya. Jadi sebenarnya ya nama saya udah sebenarnya Indra Safri. Sejak itu saya paling nggak mau nama saya itu dibuat oleh media. Baik kalau ada undangan-undangan dipakai Yankee Indra Safri. Saya nggak mau. Apakah itu benar atau tidak? Setelah saya pakai nama Indra Safri, apakah sugesti, nggak tahu. Itu ada keyakinan, ada motivasi baru gitu. Dan akhirnya ditunjukkan dengan juara itu gitu. Dan ada berapa kali juara yang ini. Itu mungkin ya pengaruh nama. Dan itu bukan ilmu magic, bukan ilmu perdukunan, dan ini katanya ilmu yang memang dia belajar secara akademik. Dan dia dokter. Siap, Coach. Terakhir, Coach. Ya. Sudah sejauh ini melangkah gitu. Terus keluarga juga alhamdulillah bisa dibina dengan baik sejauh ini. Nah, apa yang Coach inginkan baik di keluarga pun dengan karir Coach ke depan? Kalau keluarga untuk urusan pribadi saya pingin ya anak, cucu, turunan lah. Ya saya berdoa jadi orang baik-baik dan kalau bisa aja jauh lebih hebat dari bapaknya. Dan saya selalu tuh ke anak-anak saya, bapak udah buktikan bapak lebih hebat dari bapak dulu. Bapak dulu hanya di kampung, hanya petani, ya sekarang bisa lebih baik. Nah, kalau bisa anak juga nggak harus di sepak bola kan, di bidangnya dia. Dia harus lebih hebat dalam arti kata, bukan hebat dia harus kaya, ya lebih baik, ya kan, lebih bisa berkontribusi untuk orang banyak dan lain sebagainya. Itu dari keluarga. Jadi sampai ke anak cucu doa saya cuma itu. Dan kalau untuk sepak bola, ya tentu saya pingin karir saya lebih baik gitu. Lebih baik dalam arti kata baik itu dari sisi kontribusi, prestasi, pemikiran. Itu yang saya harapkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan ya kita melihatlah Indonesia bisa benar-benar prestasi itu menjadi tradisi. Mudah-mudahan Coach. Ya, amin. Kita harus dukung bersama-sama. Amin. Ya, Sobat PK, Tribuners, kita sudah di ujung. Demikian obrolan bersama Direktur Teknik PSSI, Indra Safri. Banyak hal rasanya yang bisa memotivasi kita semua bagaimana dari keadaan yang bukan siapa-siapa, dari nobody menjadi somebody, dari zero to hero kalau boleh dibilang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.